Oke rekan-rekan, untuk selanjutnya kita persiapan uji atau limit tanah kering yang sudah kita siapkan, kita tumbuk, kemudian nanti kita ayak di saringan nomor 40 atau diameter untuk rumah 425. Kita masukkan tanah kita ke dalam penumbuk mortar ini, kemudian kita tumbuk sampai dia lembut dan lolos saringan nomor 40. Tanah yang sudah kita tumbuk kita masukkan ke dalam saringan, kemudian kita putarkan pakai tangan, kita goyangkan pelan-pelan, tidak perlu terlalu cepat. Sambil kita putar dan kita dapatkan bentuk tanah yang lolos saringan nomor 40. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam mangkok. Kurang lebih kita butuh sekitar 300 gram. Kemudian nanti kita buat pasta. Rekan-rekan, tanah hasil tadi yang kita lolos saringan nomor 40 kita campurkan dengan air suling. Sampai dia nanti berbentuk pasta. Oke rekan-rekan, ini sudah kita buat tanahnya, kita campur dengan air suling, kita sampai berbentuk pasta. Kemudian ini kita diamkan kira-kira 16 jam supaya dia tidak mengalami penguapan. Kita tutup dengan kantong plastik. Kemudian nanti besok kita uji untuk mendapatkan data-data batas-batas tertentu. Rekan-rekan, kita lanjutkan untuk pengujian batas-batas tertentu. Jadi setelah kemarin kita menyiapkan sampel yang sudah lolos saringan nomor 40, kemudian kita campur dengan air sampai berbentuk pasta. Hari ini kita lanjutkan untuk proses pengujian. Yang pertama kita siapkan dulu cawan sebanyak 10 buah, yaitu untuk pengujian kadar airnya nanti. Yang 8 nanti untuk batas cair, yang kedua untuk batas plastis. Kemudian juga kita persiapkan cetakan, ini cetakan batas susut, yang ini cetakan penyusutan. Cetakan penyusutan itu sendiri nanti untuk mengetahui besarnya penyusutan linear ketika dia di kondisi batas air. Kemudian untuk batas susut kita gunakan cawan seperti ini yang harus sudah diketahui beratnya dan volumenya. Untuk mengetahui beratnya tinggal ditimbang, untuk mengetahui volumenya tinggal ini kita isi air suling, kemudian kita timbang pada waktu posisi rata. BC air suling itu 1 sehingga berat air suling sama dengan volumenya. Itu untuk alat pengujian batas cair. Sedangkan yang ini adalah groving tool, nantinya untuk menggores tanah yang sudah kita masukkan ke dalam cawan Casagrande ini. Itu sama, merata. Kemudian kita masukkan ke dalam cawan Casagrande. Berapakah tanah yang kita masukkan? Tanah yang kita masukkan itu adalah sejumlah, apabila kita masukkan ke dalam cawan, kemudian kita ratakan rata permukaan air, seperti ini. Rata permukaan air membentuk diameter sepanjang groving toolnya ini. Jadi kira-kira dia harus diameternya sepanjang ini dalam posisi rata.
rata permukaan air, bukan rata cetakan ya. Jadi kalau rata cetakan berarti sepenuh ini, tapi kalau rata permukaan air berarti ratanya seperti ini. Nah, kemudian kita gores dengan grooving tool ini 1 kali gerakan. Nah, sehingga tanah menjadi terbelah jadi 2 bagian. Nah, terbelah jadi 2 bagian. Kemudian kita ketuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, rekan-rekan, ketukan kita hentikan setelah benda uji menyatu sepanjang ini. Kira-kira 14 mili panjangnya ini, panjang pangkal grooving tool itu. Kira-kira 14 mili. Nah, lihat itu sudah menyatu 14 mili. Nah, kita hitung tadi berapa ketukannya. Ternyata ketukannya 21. Dan dicatat di dalam catatan hasil pengujian, ketukannya 21. Nah, kemudian kita ambil kadar airnya. Kita ambil kadar airnya menggunakan cawan, 2 buah cawan yang sudah diketahui kodenya dan juga diketahui beratnya, yang sudah ditimbang beratnya. Kita ambil sedikit, kemudian kita taruh di cawan. Kita ratakan supaya apa? Supaya nanti ketika dia ditutup tidak ada yang nempel ditutup. Rekan-rekan, kita lanjut ke pengujian batas plastis. Untuk batas plastis kita ambil sampel dari yang bekas batas cair yang sudah agak kering. Jadi kita bentuk bulatan-bulatan kelereng diameter sekitar 1 cm, demikian, sampai dia sudah agak mengeras. Kemudian kita pilin di atas plat kaca sampai diameternya 3 mili. Nah, sampai mendekati diameter 3 mili. Kemudian nanti kita perhatikan bagaimanakah kondisi dia ketika dia 3 mili. Untuk batas plastis adalah dimana tanah itu kita pilin sampai diameter 3 mili terjadi retak-retak rambut. Nah, itu berarti batas plastis. Tetapi kalau dia 3 mili belum terjadi retak-retak rambut, berarti dia belum batas plastis. Untuk sampel batas susut adalah kita ambil sampel yang mendekati batas cair. Jadi kita pakai ketukan yang paling dekat dengan ketukan 25. Nah, ini tadi ketukan 21 bisa kita pakai. Kemudian kita masukkan seperti ini. Jangan penuh dulu. Selanjutnya kita ketok di sini. Tujuannya supaya terisi penuh, tidak ada rongga udara yang terperangkap di dalam cetakan. Nah, ini bagian yang gelembung-gelembung berarti ada udara yang terperangkap. Nah, itu bisa keluar semua. Nah, kalau sudah tidak ada gelembung, baru ini kita ratakan sehingga tanahnya bisa terisi penuh. Nah, seperti ini kita bersihkan bagian yang di luar, sehingga volume tanah sama dengan volume cetakan. Sama, batas penyusutan juga kita isi, nanti kita ratakan. Sampel kita keluarkan dari desikator, kita dinginkan dulu di dalam desikator sampai benar-benar dingin. Untuk selanjutnya nanti ditimbang berat cairnya. Untuk batas susut atau singkat limit
Setelah dingin di dalam desikator, kita timbang berat keringnya, berat tanah keringnya. Volume tanah kering sama dengan volume air raksa yang tumpah. Nah, kemudian kita kembalikan pelan-pelan. Langkah selanjutnya kita timbang berat air raksa yang tumpah ke dalam piring bersama piringnya, sehingga nanti akan kita ketahui berat air raksa yang tumpah. Kita timbang berat air raksanya, kemudian nanti kita kurangi dengan berat piring, akan ketemu berat air raksa yang tumpah. Untuk penyusutan linear kita ukurkan, karena ini ternyata keringnya itu membentuk lentungan, kita ukur pakai benang. Pada sisi atasnya nanti kita ukur berapa panjangnya, kemudian nanti juga sisi bawahnya kita ukur berapa panjangnya, nanti di rata-rata, sehingga ketemu panjang tanah keringnya. Dari data panjang tanah kering dan juga data dari lebar cetakan ini atau lebar tanah pada waktu kondisi basah, akan kita ketahui penyusutan linearnya.